Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Selain MotoGP seri Australia 2022, akhir pekan ini kita juga menghadirkan yang namanya balapan sepeda motor produksi massal World Superbike yang kali ini spesial. Kenapa? Karena race weekend akhir pekan ini itu SBK atau WSBK itu menghadapi race weekend finale atau race weekend terakhir di sirkuit Jerez, Angel Nieto. Nah, ini artinya ya karena sebelum ini itu sebelum di balapan di Jerez ini gelar juara dunia belum ya tersegel, maka dapat dipastikan bahwa di akhir pekan ini kita akan bisa mengetahui siapa juara dunia WSBK atau World Superbike 2025 ini. Ya, pertempuran masih atau fight atau kompetisi untuk merebut gelar juara dunia ini masih berada di antara dua orang, yaitu Toprak Razgatlioglu, pembalap dari Turki yang membalap dengan BMW, dan juga Nicolo Bulega, ya, pembalap dari Italia yang membalap untuk Ducati, teman-teman sekalian. Nah, kita menghadapi dua balapan di hari Ahad atau hari Minggu, yaitu Super Pole Race, sejenis kayak sprint race kalau di MotoGP, dan juga race 2 ya. Nah, sebenarnya ya Toprak itu sudah memiliki potensi atau memiliki kans untuk bisa mengunci gelar juara dunia pasca balapan pertama atau race 1 ini. Cuman karena di race 1 yang finish posisi pertama itu adalah Nicolo Bulega dan itu berjarak sekitar 3 detikan ya di depan dari yang namanya Toprak Razgatlioglu, maka Toprak gagal ya untuk bisa mengunci gelar juara dunia pasca race 1. Sebelum race 1 itu jarak antara Toprak yang sedang memimpin klasemen itu kan 39 poin, teman-teman sekalian, dari Nicolo Bulega. Nah, dengan Bulega itu finish posisi pertama 25 poin, terus habis itu Toprak finish posisi kedua dengan 20 poin, maka jarak 39 poin itu berkurang 5 karena 20 dan 25 kan bedanya 5. Sehingga menjadi 34 poin jelang Super Pole Race dan juga race 2 di Jerez finale WSBK ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, 34 poin ya. Sementara ya dengan 34 poin ini Toprak masih tetap memiliki kans untuk bisa mengunci gelar juara Superbike 2025 sebelum balapan kedua atau race 2. Jadi pasca balapan Superpole atau Superpole Race. Nah, gimana caranya? Karena setelah balapan Super Pole Race itu hanya tinggal satu kali balapan lagi, teman-teman sekalian, yaitu race 2. Di mana race 2 itu cuma menghasilkan maksimum 25 poin. Bagaimana caranya Toprak Razgatlioglu untuk mengunci gelar juara dunia? Ya, sekarang dia memiliki modal 34 poin di depan Bulega. Gitu ya. Nah, di akhir Super Pole Race dia harus bisa minimal ya menjaga jarak ini itu minimal 25 poin depan Bulega. Sebenarnya artinya dari 34 ke 25 kan 9 poin. Artinya Toprak itu dapat mengunci gelar juara dunia jika dia bisa menjaga 9 agar dia memiliki poin itu tidak lebih buruk ya poin yang diperoleh Toprak pada saat Super Pole Race itu 9 poin lebih buruk daripada yang diperoleh oleh Bulega. Agak ngejelimet ya, tapi gampangnya kayak gini. Paling gampang adalah jika Toprak ingin ini permutasinya ya udah mulai ya. Jika ingin Toprak mengunci gelar juara dunia pasca Super Pole Race, maka dia harus finish posisi top 7, top 7, teman-teman sekalian. Ya, posisi 1 kan sama seperti kayak sprint race, itu dapat 12 poin, terus habis itu dapat posisi 2 dapat 9 poin, terus habis itu posisi 3 itu tadi 9 7 poin, terus itu 6 5 4 3. Nah, 3 ya 7 ya. Artinya jika Toprak ya finish di posisi top 7, maka dia dapat dipastikan menjadi juara dunia WSBK ya, top 7 di Super Pole Race. Karena kenapa harus top 7? Karena di posisi 7 kan 3 ya.
tiga poin teman-teman sekalian, ya kan? 3 poin. Kalaupun misalkan Bulega itu finish posisi 1 kan 12 kurang 3 kan berapa teman-teman sekalian? Ya 12 kurang 3 kan 9. Tadi kita bilang ya bahwa Toprak bisa mengunci gelar juara dunia jika dia tidak memperoleh poin yang lebih rendah dari 9 poin. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Toprak harus finish posisi 7. Terus yang kedua adalah paling gampang adalah Toprak harus finish di depan Bulega. Gitu. Kalau misalkan Toprak finish di depan Bulega di posisi berapapun, Toprak pasti akan kunci gelar juara dunia. Jadi sebenarnya kerjaan Toprak jauh lebih mudah sih dibandingkan dengan kerjaan yang namanya dari Nicolo Bulega gitu ya. Bahkan ketika Toprak tidak dapat poin teman-teman sekalian, misalkan finish posisi 10, 11, 12 atau lebih buruk dari itu, asalkan Bulega finish posisi 2 atau lebih rendah, maka Toprak juga bisa mengunci gelar juara dunia. Nah itu 3 ya, hanya 3 ya permutasi yang bisa saya catat. Yang pertama adalah Toprak finish aja deh posisi 7, posisi top 7 atau top 7 gitu ya. Terus habis itu Toprak finish deh di depan Bulega gitu ya. Itu paling gampang. Terus habis itu kalaupun Toprak nggak finish, itu Bulega finish di posisi 2 atau lebih rendah. Nah, gimana caranya? Nih biar fair ya. Gimana caranya agar Nicolo Bulega bisa mendelay ya? Mendelay kompetisi ini sampai race 2. Nah, itu artinya dia harus lebih dari 9 poin menorehkan poin di Super Pole Race ini dibandingkan dengan Toprak Razgatlioglu. Paling gampang adalah jika Bulega itu finish posisi 1, teman-teman sekalian ya, bisa Bulega finish posisi 1, maka Toprak harus finish di posisi 8 agar titel gelar juara dunia dapat ditentukan nanti di race 2 nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada 2 ya. Jadi pada dasarnya kalau secara umum yang saya lihat adalah kans Toprak Razgatlioglu untuk bisa mengunci gelar juara dunia pasca Super Pole Race di race finale di Jerez itu jauh lebih mudah sih harusnya sih. Karena dia harus finish 25 poin atau lebih dari Bulega di klasemen umum gitu ya. Sementara sekarang modal dia itu sudah 34 poin. Nggak boleh kehilangan 9 poin. Pada dasarnya kayak gitu. Kita akan lihat. Namun sepertinya sih kalau dilihat dari kayak gini, dari performanya Toprak, itu dia finish di belakang terus-terusan di belakang Bulega, sepertinya ya, gelar juara dunia bisa ya rengkuh pasca balapan Super Pole Race. Nah, ini artinya tahun 2026 Toprak Razgatlioglu akan menjadi rookie dari gelaran MotoGP era terakhir 1000 cc itu sebagai atau memiliki gelar sebagai juara dunia Superbike di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025 ini gitu ya. Kan Toprak itu akan jadi rookie di tahun 2026 nanti. Nah, ini sebuah titel yang cukup harum lah gitulah untuk seorang Toprak sebagai seorang rookie tahun depan. Walaupun ini tidak menjamin apakah dia cukup nanti bisa sukses atau misalkan dia cukup adaptif di awal-awal dari musim pertamanya di MotoGP. Cuman nggak usah mikir terlalu jauh, kita akan lihat dulu 2 race terakhir WSBK 2025. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.